ada orang diuji je kemelaratan. Harusnya jo ujian tu nyo sadar bahawa aku modeko sanu nak modeko mana dah. Ini Allah menggambarkan kisah umat terdahulu, ya. Walaupun tujuannya buat kita. Harusnya umat tu sadar bakok modeko ketika nyo sadar tu nyo kembali kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakik jo Allah. Tapi yang terjadi qasat qulubuhum, hati mereka membatu, hati mereka mengareh. Yang terjadi apa? Sudahlah hidup malarai, indak pula beriman kepada Allah, indak pula beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan itu tuh yang Allah sampaikan. Bahkan yang terjadi syaitan menjadi konconya. Yang dikatakan syaitan, wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Syaitan itu bau sau tagak di badannya tarui, di dirinya tarui, di jiwanya tarui, untuk menghiasinya, matonya, hatinya, pikirannya, kalau yang nyokarajokan go rancak. Tuhan. Paham kali ngerti bu? Iya. Dia ngerti bu? Jadi syaitan itu bahkan tak tetap di badannya, di jiwanya, supaya menghiasi pemikiran dia, penglihatan dia, hati dia. Kalau yang nyokarajokan batua, padahal nyokarajokan batua itu salah. Salah. Tapi nyo mengatakan surang iko rancak. Tak sembayangnya, tak puasanya, tak baca Qurannya, bermaksiatnya, obek dosanya, mengajarnya haramnya. Tak sekali dah, berulang-ulang kali. Ya kan? Karena hatilah kareh. Itu yang Allah masukkan dalam ayat. Sampai di titik di mana maraso kalau yang nyukarajokan kau batua. Kau batua apa? Tak ada orang paling merugi bu di dunia kau kecuali orang yang mengajukan kesalahan tapi nyo mengira karajonyo batua. Orang yang merugi di dunia kau pak bukan orang menjual bali kemudian maaf tak laku jual balinya. Bukan orang menjual bali kemudian ditipunya. Bukan itu orang merugi, ya. Atau nyawa sekolah kemudian tinggalnya sekolah. Anda itu dah merugi habis kata setahun 2 tahun, ndak itu nak merugi dah. Kalau nan merugi kok dalam Al-Quran adalah orang nan mengarajukan kesalahan, kezaliman, dosa, maksiat, tapi nyo maraso itu karajo rancak. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan hai Muhammad, wahai manusia, mau tidak aku beritakan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal wahai. Kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang paling merugi itu adalah orang yang mengarajukan kesalahan sasik dalam jalannya, tapi nyo mengira yang nyo kerajokan ko rancak. Dah. Habis tu ujian pertama. Diuji nyo je kemelaratan. Kiranya ndak dakik je Allah tambah jauh. Yang terjadi Bapak Ibu, Allah agiah ujian kedua. Makanya sebenarnya kalau dibacakan istidraj ya. Istidraj itu kan selama kau yang awak pahami, yang awak ketahui, yang awak pelajari, yang awak dengar dari guru-guru awak adalah ujian kesenangan duniawi kan, yang Allah berikan kepada manusia. Kalau dibaca ayat itu nak sebenarnya istidraj itu batu akan bentuknya kesenangan duniawi yang Allah ujikan kepada manusia, tapi bukan manusia yang beriman, melainkan manusia yang hendak berhasil melewati ujian pertama, lagi ujian kedua. Lebih ke situ bu.
Ya. Ulang lihat kau. Kalau dibacakan istidraj, istidraj itu ujian kebahagiaan, kesenangan, kelapangan. Kalau dibacakan ke situ sebenarnya lebih cocok istidraj itu bantu ujian kedua setelah orang tu tidak berhasil melalui ujian pertama. Jadi bukan orang yang beriman ya diuji oleh Allah, orang beriman kau juara tu je kok semacam itu. Sebenarnya kalau cari ayat lebih cocoknya kepada orang yang Allah berikan harta, sebelumnya melarat, sebelumnya miskin, sebelumnya hidup payah, hidup susah, jauh dari Allah. Nah bu, jauh dari Allah. Kemudian karenanya lama kau jauh dari Allah, diuji oleh Allah juga oleh. Tapi ujian kekayaan itu setelah dia tidak berhasil melewati ujian pertama, ujian kemelaratan. Dari ujian berupa kesenangan, kebahagiaan, ya kan? Diurang dak ada dia awak lahi. Itu kehebatan. Diurang dak ada dia awak lahi. Seperti itu. Dia ujian kebahagiaan, kesenangan. Dari situlah nanti mereka ini diuji, ya kan? Apakah dengan kesenangan itu mereka sama dengan sebelumnya? Pas nyu melarat, nyu jauh dari Allah. Kini lagi cek pak kebahagiaan. Dekatkah dia kepada Allah atau jauhkah dia dari Allah? Kalau jauh itulah sebenarnya ujian istidraj. Neraka balasannya. Tapi kalau nyu sadar, tentu surga balasannya. Diulang balik ya. Ini ayat berhubungan erat dengan ayat yang ke-41-42. Orang yang menerima ujian kebahagiaan hidup, kesenangan duniawi, berlimpah hartanya, naik pangkat jabatannya. Nah, sebenarnya itu bantu ujian kedua setelah inyo tidak berhasil melewati ujian pertama. Ujian pertama tu hidup susah, melarat, miskin. Itu Allah uji supaya inyo sadar, dekat kepada Allah, tunduk pada Allah. Tapi ternyata tidak, ada uji dan kebahagiaan yang kedua kalinya. Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, ya, karangan beliau mendefinisikan istidraj itu berupa cobaan di balik sebuah anugerah yang diberikan. Cobaan di balik sebuah anugerah yang diberikan. Jadi kalau diistilahkan istidraj itu seperti anak balita yang belajar berjalan sedikit demi sedikit, sakete itu istidraj. Bansua-ansua, berangsur-angsur, satu-satu, dua-dua, perlahan-perlahan. Alasannya karena istidraj itu berasal dari kata daraja yang salah satu maknanya adalah berangsur dan bertahap. Betul ini sesuai dengan bahasan kita tadi. Dinamakan istidraj karena memang bertahap, berangsur, tak tiba-tiba sekayanya kemudian diuji juga tidak. Akan tetapi kekayaan yang diberikan kepada dia itu setelah dia menerima kemelaratan hidup, kesulitan hidup, kepayahan hidup, tak berhasil di sini, pindah ke sini. Namanya ini tahapan 1, tahapan 2. Darajat tiflu al-masya, seorang anak kecil berangsur-angsur berjalan. Bentuknya itu cie-cie, satu-satu.